Selamat pagi siswa kelas 11 RPL. Selamat datang di materi pembelajaran konsep dasar kewirausahaan, di mana ini merupakan salah satu materi untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 RPL. Baik, sebelumnya kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengingatkan bahwa terkait dengan pandemi ini kalian semua harus lebih berhati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama dalam materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita di sini akan belajar bagaimana kita menjadi seorang wirausaha dan bagaimana kita mulai mempelajari wirausaha. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita harus mempelajari wirausaha? Kita harus mengetahui dasarnya dahulu, yaitu minat berwirausaha menjadi pilihan gaya hidup di zaman sekarang. Kita akan menjadi karyawan untuk usaha kita sendiri dan kita akan menjadi bos untuk usaha kita sendiri, sehingga menjadi wirausaha itu menjadi pilihan pada gaya hidup zaman sekarang. Kemudian muncul, apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan memiliki arti usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Ini disampaikan oleh peneliti yang bernama Lembing pada tahun 1999. Nah, disiplin ilmu kewirausahaan dipaparkan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh Thomas Zimmer menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan hasil dari suatu disiplin proses sistematis, penerapan kreativitas dan inovasi yang dipakai dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kewirausahaan sebagai disiplin ilmu memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata. Yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu permulaan usaha dan perkembangan usaha. Yang ketiga adalah kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Oke, apa sih objek studi kewirausahaan? Yaitu kemampuan, sifat, nilai, dan kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Selanjutnya, bagian-bagian yang menjadi objek studi kewirausahaan. Anda bisa baca di slide yang sudah saya tampilkan. Yang pertama adalah kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Yang kedua adalah kemampuan memotivasi diri. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi. Yang kelima, kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam,
kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Dan yang ketujuh, kemampuan menilai yang dilandasi oleh agama. Nah, dari tujuan kewirausahaan atau wirausaha, ada 4 bagian pokok yang menjadi awal dari tujuan berwirausaha. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausahawan yang sukses. Yang kedua adalah mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahawan. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang bertanggung jawab. Manfaatnya yang pertama adalah menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, memberdayakan karyawan sehingga menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang ketiga adalah mendidik masyarakat untuk berpola hidup efisien. Yang keempat, sumber penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, pembangunan bangsa dan negara. Yang keenam, memajukan keuangan. Dan yang ketujuh, melaksanakan persaingan yang sehat dan wajar. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Ada 2 bagian yang menjadi nilai hakiki kewirausahaan. Ada bagian pragmatis dan ada bagian moralistik. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pragmatis. Apa sih itu pragmatis? Itu akan menjadi salah satu tugas kalian nanti. Dan apa itu moralistik? Oke. Memiliki perencanaan, memiliki prestasi yang akan dicapai, produktivitas, memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, kreativitas, inovatif, kualitas kerja, komitmen, kerjasama, kesempatan, kerja keras, tegas, mengutamakan prestasi, keberanian mengambil resiko, dan kemampuan mencari peluang. Pada bagian moralistik, yang pertama yaitu keyakinan atau percaya diri. Yang kedua adalah kehormatan. Yang ketiga adalah martabat pribadi. Yang keempat adalah kepercayaan. Yang kelima adalah kerjasama. Yang keenam adalah kejujuran. Yang ketujuh adalah keteladanan. Yang kedelapan adalah keutamaan. Dan yang kesembilan adalah ketaatan. Baik, selanjutnya adalah sikap dan profil wirausaha. Yang pertama adalah kreatif, inovatif, banyak ide atau gagasan dalam segala hal yang meliputi produk baru, metode baru, dan pasar baru. Yang kedua, mencari dan mengisi peluang. Yang ketiga, orientasi pada konsumen berupa harga yang wajar, layak dan kompetitif, performa produk, pelayanan cuma jual untuk beberapa produk tertentu, kepuasan dan manfaat bagi pelanggan. Yang keempat, berani dan siap menghadapi resiko. Yang kelima, berani melakukan ekspansi dan diversifikasi bisnis. Motif menjadi wirausaha, yang pertama adalah keuangan, itu jelas karena kita
berwirausaha itu motifnya adalah keuangan. Yang kedua adalah sosial, termasuk membuka lapangan kerja yaitu sosial. Yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan di sini adalah pelayanan terhadap konsumen. Yang keempat adalah memenuhi diri. Itu adalah motif-motif dari wirausaha. Kemudian pada slide berikutnya yaitu kita bahas tentang motif berprestasi dari kewirausahaan. Yang pertama memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah inisiatif. Yang ketiga adalah berorientasi pada prestasi. Yang keempat adalah berani mengambil risiko. Yang kelima adalah kerja keras. Yang keenam adalah bertanggung jawab. Yang ketujuh komitmen. Dan yang kedelapan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan konsumen dan berbagai pihak. Itu tadi beberapa materi pendahuluan dari kewirausahaan. Selanjutnya akan ada penugasan yang nanti harus kalian tulis menggunakan bolpen warna biru ya, dan dikumpulkan melalui ketua kelas RPL 1 maupun RPL 2, dikumpulkan ke sekolah satu saja, atau kalau nanti kalian ada waktu ke sekolah silakan untuk ke sekolah mengumpulkan tugas sebagai bentuk penilaian untuk materi topik 1. Oke, silakan ditunggu dulu. Baik, untuk tugasnya seperti ini, silakan nanti Anda tulis soal dan bawahnya Anda sampaikan, Anda tuliskan jawabannya. Tugas ini individu dan tugas ini ditulis pada selembar kertas. Oke. Selembar kertasnya ini nanti kalian bisa mengumpulkan ke sekolah, tapi tetap dengan izin dari orang tua. Jika kalian tidak bisa dititipkan kepada orang tua agar orang tuanya yang bisa ke sekolah mengumpulkan tugas ini. Seperti itu ya. Saya ingin Anda tidak sampai lupa caranya menulis. Jadi saya minta untuk tugas yang pertama ini, saya minta Anda menulis. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pragmatis dan moralistik pada nilai hakiki kewirausahaan. Tadi yang sudah kita bahas. Yang kedua, mengapa seorang wirausaha dapat mengurangi pengangguran. 3. Jika kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, apa visi dan misi kalian menjadi wirausahawan? Yang keempat, ide apa yang menjadi dasar kalian menjadi wirausahawan pada bidang IT? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi untuk menjadi seorang wirausahawan? Itu saja tugasnya, dan sekaligus mengakhiri video pembelajaran untuk topik pertama ini. Saya sampaikan terima kasih atas waktunya, dan silakan dikerjakan tugasnya karena menjadi dasar saya untuk memberikan penugasan pada topik 1. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.